rohaku memuji di batang perhomongi, songon bunga namang irban dina besar ari arsat dosa apor suhon magodi bain asimi lasmi rohana manotong lehong dia tuhaki. Sudah jadi-jadianmu lautan langiti, akabitan doa bulan nang matani hari bau maladang di harangan urado toroki. Saluhur namang endeon sangat dituhatai. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebonjeruk. Hari ini Sabtu 10 Januari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ayat ini sangat familiar di dalam kehidupan kita. Bahkan hampir semua orang Kristen menghafal ayat ini dan mengetahui persis di mana tertulis dan apa isinya. Tentu ini menjadi satu kesimpulan yang sangat kuat dan sangat memberkati setiap umat manusia, di mana misi Allah di dalam kehidupan kita ini adalah misi kasih dan damai sejahtera. Dari awal penciptaan, Tuhan sudah menciptakan dunia ini begitu rupa, begitu baik, bahkan sungguh amat baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan setelah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan melihatnya semuanya sungguh amat baik. Ini adalah kesempurnaan dari Tuhan dan tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada satupun yang kurang di dalam seluruh keutuhan ciptaan itu sendiri. Namun, apa yang sudah dikerjakan Tuhan dengan baik, bahkan setelah Tuhan menciptakan manusia, ternyata manusia berulah dan manusia berdosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka terjadi perubahan dalam kehidupan manusia, terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan manusia, yang kerugiannya itu pada manusia itu sendiri dan tentu mengecewakan hati Tuhan. Manusia tidak lagi hidup di dalam kesempurnaan itu karena dosa dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Dan ternyata hal itu terjadi terus dan terjadi lagi dan lagi. Ketika kita perhatikan, ketika Tuhan sudah mengampuni Adam dan Hawa dengan tidak menjadikan mereka mati, tetapi mereka mengalami konsekuensi akibat dosanya, dan bahkan kita sampai saat ini mengalami konsekuensi dari dosa awal itu. Namun ketika Tuhan sudah mengampuni mereka dan mereka dibiarkan untuk hidup dengan aturan yang baru, lalu Tuhan membersihkan dunia ini dari kejahatan dengan membersihkan dunia ini dengan air bah. Seharusnya ketika air bah sudah turun, semua orang jahat sudah dibersihkan dari muka bumi. Ternyata
ketika manusia itu semakin berkembang lagi, ternyata manusia juga melakukan dosa lagi. Lalu kemudian Tuhan memulihkan lagi manusia dengan memilih umat pilihannya, yaitu Abraham. Lalu kemudian berkembanglah Abraham dan keluarganya, dan ternyata mereka juga melakukan dosa juga. Lalu ketika Tuhan membersihkan dan memulihkan umatnya, ketika dalam proses perjalanan dari Mesir ke Kanaan, banyak umat Tuhan yang jahat dan umat Tuhan yang melakukan dosa. Mereka juga dibersihkan Tuhan dari perkumpulan umat Tuhan itu sendiri. Dan dapat dijamin kalau orang-orang yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dan dilayakkan Tuhan. Namun ternyata setelah sampai di Kanaan, manusia itu juga melakukan dosa juga, sampai kepada masa Tuhan Yesus. Dan ketika Allah turun ke dunia dalam Yesus Kristus, itulah karena kasih-Nya yang sangat besar itu. Dan setelah manusia menerima Yesus, ternyata di dalam kehidupan yang dia berkata kalau dia hidup di dalam Yesus atau sebagai pengikut Yesus, mereka juga melakukan dosa dan juga pelanggaran. Dan itu boleh kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini, di mana tidak sedikit juga orang-orang yang kita kenal juga yang hidup di dalam, yang katanya hidup dalam Kristus, dan tidak ragu dia mengatakan kalau dia adalah seorang beragama Kristen, tetapi dia juga melakukan dosa dan melakukan pelanggaran. Bahkan bukan hanya umat Tuhan, bahkan pelayan Tuhan juga ada beberapa yang hidup juga di dalam dosa atau pelanggaran-pelanggaran, atau juga hidup di dalam kemunafikan dan hidup dalam kebencian, dendam, dan hal-hal lain yang tidak menyenangkan Tuhan. Namun tetap saja Tuhan itu setia dan Tuhan itu baik. Dan Tuhan mencurahkan kasih-Nya dan selalu mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar kepada dunia ini. Tentu sebutan dunia di sana yang disebut dengan kosmos itu mengarah kepada semua ciptaan, langit dan bumi dan seluruh ciptaan, tetapi pada konteks ini diarahkan kepada manusia. Dan kasih itu ternyata diberikan, dialamatkan kepada semua orang. Semua orang. Dan hanya ada dua kategori orang atau manusia di dunia ini, adalah orang yang percaya dan yang tidak percaya. Hanya yang dua itu saja. Dan ketika berbicara dengan orang percaya, juga dibagi dua kategori: yang percaya menerima firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dan orang yang menerima firman Tuhan dan melakukannya. Dan inilah yang diarahkan firman ini, bahwa orang yang percaya itu adalah orang yang menerima firman Tuhan dan melakukannya. Artinya dia adalah orang percaya yang sungguh-sungguh, orang yang percaya yang benar-benar tulus, dan dia adalah orang percaya yang benar-benar asli, atau boleh dikatakan tidak palsu, sehingga orang seperti inilah yang mendapat kehidupan kekal. Sebab banyak orang yang mengaku percaya tetapi hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kemunafikan. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya diarahkan bagi setiap orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah orang-orang yang tulus dan orang-orang yang benar-benar memiliki kebahagiaan karena mereka terberkati bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini sementara saja, tetapi kita percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal baik di dunia dan setelah kita keluar dari dunia ini. Tuhan tetap memberkati kita hanya karena kasih dan karunia-Nya. Itu sebabnya firman ini selalu diingatkan, diperdengarkan kepada kita sepanjang masa selama kita masih hidup di dunia ini, bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dan memberkati dan menyertai kita semua. Dan kita diingatkan selalu bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan berubah dari kehidupan yang lama, kehidupan gelap, kepada kehidupan yang terang. Hal ini menjadi suatu kepastian di mana kasih Tuhan itu tetap setia menunggu kita, menanti kita dalam pertobatan, karena kita tahu dan percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Maha Pengampun, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia.
Itu sebabnya kita diingatkan selalu dan juga boleh kita mengingatkan sesama kita agar tetap hidup dalam Tuhan atau kembali kepada Tuhan ketika dia sudah salah langkah di dalam kehidupannya. Karena kita membutuhkan kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengimplementasikan kasih ini kepada sesama kita, bahkan kepada seluruh ciptaan. Kita bukan hanya mengasihi manusia, tetapi juga mengasihi ciptaan lainnya. Sehingga kita tahu bagaimana merawat bumi, bagaimana mengelola bumi ini, bagaimana mengelola ciptaan lainnya, sehingga semua seimbang dan ekosistem berjalan dengan baik, semuanya sehat, dan dunia ini juga menjadi tempat yang baik di mana kita boleh merayakan kasih karunia Tuhan dan merayakan damai sejahteranya. Ketika setiap orang dapat mengerti kasih Tuhan kepada dunia ini, maka setiap orang dapat mengerti bagaimana memperlakukan dunia dan alam ini. Tentu kita mengetahui beberapa hari belakangan ini di mana bencana alam terjadi di banyak tempat. Ini semua karena ulah dari kerakusan atau orang yang tidak memiliki kasih kepada bumi dan juga kepada sesama. Ada beberapa oknum, boleh dikatakan penguasa dan juga pengusaha yang tidak mengasihi bumi ini, sehingga terjadi pembabatan hutan seluas-luasnya untuk melakukan bisnis atau mengembangkan usahanya yang tidak memperhatikan lingkungan hidup, sehingga ketika terjadi iklim yang tidak baik dan hujan deras, sehingga bumi atau hutan tidak ada lagi untuk menahan air dan mencegah bahaya banjir bandang yang sangat dapat mengganggu dan sangat mengancam kehidupan. Dan ternyata itu sudah terjadi, dan kita bisa melihat bagaimana dampak dari kerakusan karena tidak ada kasih kepada keutuhan ciptaan. Banyak nyawa yang sudah hilang, bahkan materi, bahkan perbaikan dan juga pemulihan yang membutuhkan waktu yang berkepanjangan dan butuh dana dan daya, sehingga apa yang diraup selama ini oleh pembabatan hutan itu tidak setimpal dengan kerusakan yang dialami dan kehilangan orang-orang yang terkasih karena bencana alam itu. Itu sebabnya kita diingatkan kembali. Setiap orang diingatkan, setiap penguasa, setiap pengusaha diingatkan agar dapat memakai atau hidup dalam kasih Tuhan, supaya mengetahui bagaimana mengasihi sesama dan mengasihi alam ini. Itu sebabnya kembalilah kepada kasih Allah. Sebab dengan kasih Allah kita memiliki dasar yang kuat di dalam penyelenggaraan kehidupan yang kita lakukan. Dengan kasih Tuhan kita dapat mengasihi sesama kita, bahkan kita dapat menghargai diri kita. Bahkan dengan kasih Tuhan itu kita dapat menghargai alam dan bumi di mana kita tinggal. Ingat kalau Tuhan sangat mengasihi kosmos ini, dunia ini, semua ciptaan Tuhan sangat dikasihi, sehingga kita juga perlu mengasihi keutuhan ciptaan dan apa yang ada di sekitar kita, supaya semua baik-baik saja. Dengan demikian kita dapat menikmati dan merayakan kasih dan damai sejahtera di bumi di mana kita berada sekarang. Untuk itu, mari kita ingat selalu dan hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengaruniakan Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan bagi kami, sehingga kami boleh selamat dan kami layak di hadapan-Mu. Dan kami juga memiliki kasih yang menjadi kekuatan bagi kami untuk mengasihi sesama kami dan juga ciptaan ya Tuhan, agar kami dapat mengelola dan dapat memelihara bumi dan ciptaan ini ya Tuhan dengan baik, sehingga bumi yang Kau ciptakan ini tetap baik dan sungguh-sungguh baik. Tuhan, ketuk pintu hati semua penguasa dan pengusaha agar mereka dengan bijaksana dan dengan arif mengelola bumi ini dengan baik, mengelola hutan dengan baik, mengelola kekayaannya yang boleh dipakai untuk peningkatan kesejahteraan umat ya Tuhan, sehingga semua dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang baik ya Tuhan, dan lingkungan juga tidak rusak dan lingkungan juga sehat, sehingga semua yang di dunia ini boleh hidup sehat juga dan boleh
melanjutkan kehidupan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kami di periode-periode hidup kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu waktu kami juga akan berlalu dan anak cucu kami akan mengisi bumi ini, sehingga kami tidak meninggalkan jejak yang buruk ya Tuhan, jejak yang sesat kepada anak cucu kami. Kiranya kami membuka jalan dan selalu menyediakan yang terbaik bagi anak cucu kami yang akan mengisi dunia bumi ini kelak ya Tuhan, sehingga semua dapat bersuka cita, terlebih di dalam merayakan kasih-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu dan firman-Mu yang menguasai setiap hati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kekekalan itu penting bagi kami ya Tuhan, karena hidup kami yang sementara di dunia ini. Dan ketika kami mengetahui kebenaran ini, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih, dan kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, ketika kami mengingat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati mereka, agar mereka mendapat panjang umur dan sukacita selalu, dan kesehatan Tuhan berikan. Dan bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan juga Tuhan berkati, agar damai sejahtera-Mu dan kasih-Mu selalu menaungi hidup mereka. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang kurang sempurna dalam kesehatan, pulihkan mereka, agar mereka pulih dan dapat beraktivitas lagi dengan baik. Dan bagi setiap jemaat-Mu yang sehat dan sejahtera, ajari mereka bersyukur dan setia kepadamu, agar mereka tetap rendah hati, agar mereka tetap berjalan di jalan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang terberkati, dan nilai mereka semakin tinggi di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama, di mana ada orang yang sukses dan luar biasa, tetapi hidup dalam rendah hati dan memiliki hati yang baik, sehingga mereka menjadi saluran berkat juga bagi siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami, memelihara bumi ini, memelihara semua pemerintahan, memelihara semua pengusaha, dan memelihara semua jiwa, hati, dan seluruh ciptaan. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Sangat dicoba dasut timbuli berkat niholana antara sami
jauh